Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Sambil peringati 25 tahun pernikahan Bapak Indra dan Ibu Lili. Kita mengenang ayat-ayat yang biasanya kalau orang menikah banyakan hamba Tuhan menyampaikan dari ayat ini. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini ada perkawinan di Kana dikatakan, dan ini adalah awal di mana Yesus melakukan mujizat. Ya. Ini adalah awal di mana Yesus melakukan mujizat. Sehingga banyak orang berkata, banyak hamba Tuhan berkata bahwa pernikahan atau rumah tangga itu sangatlah penting di hadapan Tuhan. Dan itu adalah kebenaran. Sehingga di dalam pernikahan, di dalam acara pernikahan, Yesus membuat mujizat yang pertama. Ya. Karena begitu pentingnya. Di sini dikatakan pada hari yang ketiga. Jadi pernikahan di zaman Alkitab ini itu bisa berlangsung berhari-hari, biasanya sampai 7 hari. Ya. Sehingga tidak heran pada hari yang ketiga mereka kemudian kekurangan. Ya. Kekurangan anggur di sini dikatakan. Anda bisa bayangkan pernikahan sampai hari yang ke-7, biasanya kita itu mengadakan dan diundang pernikahan saja. Ya. Biasanya menu-menunya itu sudah ditulis. Itu kalau sampai menu ke-10 atau ke-11, biasanya bahkan hanya dilihat sambil tolah-toleh. Ya. Kalau awalnya ganas-ganas. Kalau sudah masuk ke-4, ke-5, itu mulai saling tunggu-tungguan. Ya, melatih kesetiaan. Ya. Kemudian kalau sudah ke-9 dan ke-10 itu melatih kasih, saling memberi. Ya. Nah, itu hanya berjalan 2 jam saja. Ya. Sudah seperti itu. Kalau kita hitung, bukankah itu bahkan ratusan juta? Dan ini sampai 7 hari. Yang jadi masalah adalah di hari yang ketiga mereka kehabisan anggur. Yang berbicara melambangkan tentang sukacita. Mereka kehabisan anggur. Menurut kebiasaan orang Yahudi, kalau dalam acara pernikahan itu mereka sampai kurang, apalagi di sini anggur yang melambangkan sukacita, maka pernikahan itu bisa dibatalkan. Ya. Sehingga ini bukan hanya sekedar kekurangan, ini sedang dalam masalah kehancuran rumah tangga. Ya. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Nah, Yesus tidak mau pernikahan ini gagal. Kalau kita lihat bahwa akhir-akhir ini banyak sekali pernikahan yang mengalami kehancuran. Saya ketika menghadiri satu pertemuan, Bapak Camat Pamekasan mengatakan
bahwa sampai Juni saja itu kita sudah menghasilkan dikatakan pertambahan para janda 570 orang. Dia katakan apakah butuh Pamekasan ini diadakan paguyupan para janda. Ya, sambil bergurau Pak Camat mengatakan seperti itu. Tetapi bayangkan dari Januari sampai Juni saja di kota yang kecil itu terjadi perceraian ya, sebanyak 570 perceraian. Berarti 570 rumah tangga mengalami kehancuran. Dan banyak yang hanya berjalan dikatakan beberapa bulan. Ya, ini apa main-main atau coba-cobaan ya? Hanya beberapa bulan. Ya. Intinya bahwa banyak kehancuran rumah tangga. Ya. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, gereja perlu diajarkan kembali roh takut akan Tuhan. Karena dengan banyaknya pengajaran anugerah bahkan sampai ke hyper grace, ya, mereka menolak ajaran tentang takut akan Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah datang diundang oleh hamba Tuhan yang terkenal, yang jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam penggelapan uang. Ya, padahal ini pendeta di zamannya paling terkenal, paling kaya. Bahkan dikatakan keran airnya itu dari emas. Ya. Jadi tidak ada kerjaan, sudah kebingungan soal uang sampai keran air aja dari emas. Ya. Dan hamba Tuhan ini akhirnya dipenjarakan. Kemudian dia mengundang seorang hamba Tuhan yang bukunya terkenal dengan judul Takut akan Tuhan. Dan hamba Tuhan ini diundang ke penjara. Kemudian dalam pembicaraan itu hamba Tuhan yang lebih muda ini yang diundang bertanya begini. Sejak kapan Bapak itu tidak mengasihi Tuhan sehingga jatuh dalam dosa? Dan hamba Tuhan ini kemudian mengatakan begini. Saudara, jangan keliru. Saya tidak pernah tidak mengasihi Tuhan. Bahkan ketika saya jatuh dalam perzinahan, ketika saya menggelapkan uang, saya sedang mengasihi Tuhan. Dan hamba Tuhan ini kaget, yang muda ini. Kok bisa? Kemudian hamba Tuhan yang senior yang di penjara ini mengatakan begini. Yang perlu diperhatikan. Ketika saya melakukan dosa, saya sungguh sedang dalam mengasihi Tuhan. Tetapi saya tidak takut akan Tuhan. Dia bilang. Dan ini merupakan hal yang mengagetkan. Ternyata takut akan Tuhan, itu Alkitab juga katakan menjauhkan kita dari dosa. Ya. Yang jadi bahaya adalah banyak dari kita sekarang diajar bahwa roh takut akan Tuhan itu tidak penting. Seseorang datang kembali kepada hamba Tuhan ini, pengarang buku Takut akan Tuhan. Dan dia katakan begini, Pak, saya ini lajang. Saya banyak berhubungan dengan para wanita. Dan saya gonta-ganti pasangan, dia katakan. Tetapi yang jadi masalah Pak, bukan itu dia bilang. Yang jadi masalah, ekonomi saya ini menurun. Anda bisa bayangkan, ini tidak nyambung. Tetapi yang Anda harus perhatikan bahwa perzinahan oleh orang Kristen ini dianggap hal yang biasa. Dan itu tidak perlu dipikirkan. Yang perlu jadi pemikiran adalah ekonominya yang hancur. Ini kan bahaya.
Dan kembali penyebabnya apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Tidak ada takut akan Tuhan. Ya. Bahwa kekudusan itu penting. Nah, di sini soal pernikahan. Bahwa pernikahan tanpa takut akan Tuhan pun akan terjadi banyak dosa. Akan terjadi banyak kehancuran. Soal hyper grace, hamba Tuhan ini mengatakan begini. Bahwa kita itu sering beranggapan Yesus mati bagi kita satu kali dan semuanya sudah selesai, dibilang. Padahal kalau kita mau pelajari, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yesus mati untuk pembenaran kita, dikatakan. Tetapi setelah kita dibenarkan, kita berkewajiban untuk menguduskan diri kita. Arti pengudusan itu adalah dipisahkan untuk Tuhan. Ini berbicara bagaimana? Dia katakan begini. Pembenaran itu masalah posisi. Ya. Pengudusan itu masalah tingkah laku selanjutnya. Kemudian dia kasih contoh begini. Kalau saya misalnya, sebelum saya menikah, maka saya bebas, istri saya bebas sebelum menikah. Tetapi setelah menikah, istri saya dari Vince Ratu menjadi Vince Kosasih. Ya. Posisinya sekarang adalah istri dari Yusa. Ya. Ini selama bertahun-tahun tidak akan pernah berubah. Tetapi sebagai istri dari Yusa, dulu dia mungkin bisa, kalau sekarang kan zamannya chattingan dengan semua laki-laki, berbagai macam laki-laki. Bebas pergaulan. Mau keluar malam bebas, dengan siapa bebas. Tetapi sejak dia menikah, posisinya adalah istri dari Yusa. Sehingga sekarang pengudusan itu berbicara tingkah lakunya disesuaikan dengan posisi ini loh. Ya. Nah, kekristenan mengacaukan antara posisi dan gaya hidup ini, tingkah laku selanjutnya. Ini kacau akhirnya. Kita harus mengerti di sana. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa penting roh takut akan Tuhan itu karena di sini berbicara tentang rumah tangga. Mereka kehabisan anggur dikatakan. Baru permulaan aja bisa kacau. Bahwa seandainya Yesus tidak diundang, tidak hadir, maka ini rumah tangga, ini pasti berhenti di tengah jalan sudah. Bukan di tengah jalan ya, permulaan awal ya. Nah puji Tuhan, Bapak Indra, Ibu Lili sudah 25 tahun. Oh itu tidak mudah. Ya. Ada senior-senior di sini yang saya percaya sudah 50 tahun. Ya. Wow itu luar biasa. Saya juga hampir 30 tahun. Ya. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau mau dikatakan pernikahan sampai 25 tahun zaman sekarang ini langka. Ya kan? Langka. Dan kita harus mengakui ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mereka kehabisan anggur dikatakan. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saya bayangkan di sini bahwa ibu Yesus, Maria ini mengharapkan dan percaya bahwa Yesus pasti akan menolong rumah tangga ini. Yesus pasti bisa untuk menyelesaikan kekurangan anggur ini. Yesus pasti akan melakukan mujizat. Dan saya mau tekankan, ini tidak mudah. Kenapa? Karena Yesus belum pernah melakukan mujizat.
Ya kan? Kan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 di sana dikatakan itu adalah mujizat yang pertama. Kalau sudah berkali-kali melihat Yesus melakukan mujizat, mudah untuk percaya Yesus akan melakukan mujizat lagi. Di sini Yesus belum pernah melakukan mujizat. Yesus dalam kegiatan sehari-harinya sampai cerita ini, Yesus hanya melakukan hal-hal yang biasa walaupun itu menunjukkan perhatian kepada orang lain, kepada keluarga. Dan rupanya gaya hidup perhatian menunjukkan kasih setiap hari walaupun bukan mujizat. Ini membangun iman juga dari si ibu ini, dari Maria. Sehingga Maria tanpa pernah melihat Yesus melakukan mujizat, dan Yesus belum pernah melakukan mujizat, dia berani mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, dikatakan kepada para pelayan. Saya percaya di sini kita melihat bahwa Yesus diharapkan untuk melakukan mujizat. Maria percaya penuh bahwa Yesus akan melakukan mujizat. Betapa luar biasanya sidang jemaat. Bagi kita juga yang belum pernah menerima, mengalami mujizat dari Tuhan, ayo percayalah. Percayai Yesus akan melakukan mujizat. Bahkan untuk pertama kalinya bagi kita semua yang belum pernah. Yang sudah kedua, ketiga, ke-10, gampang untuk percaya kepada Yesus. Ya. Tetapi ini untuk percaya pertama kalinya sukar. Kita harus belajar kepada Ibu Yesus, yaitu Maria. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Banyak orang itu selalu memperhatikan waktu. Ya. Tetapi Maria mengatakan begini. Dia tidak peduli Yesus mengatakan saatku belum tiba. Lihat di sini. Ketika Yesus sudah mengatakan saatku belum tiba, Ibu. Saya percaya Maria tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dan akan melakukan hal-hal yang besar. Tetapi Yesus katakan saatku belum tiba. Nah, setelah Yesus mengatakan saatku belum tiba, seakan-akan Maria ini tidak peduli, dia langsung mengatakan kepada para pelayan, pokoknya taat aja ya. Pokoknya apa yang disuruh, lakukan aja. Nah, bahwa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita juga dalam berkeluarga. Jangan selalu berharap pada waktu yang akan datang. Kerjakan yang bisa dikerjakan hari ini. Lakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya. Kalau kita bisa mengatakan pada pasangan kita, pagi-pagi sekali atau siang, mengatakan, tuh kok cantik ya, kok baik ya mama sekarang. Kenapa harus nunggu hari ulang tahunnya? Ya, jangan-jangan belum sampai ulang tahunnya sudah dipanggil Tuhan. Tadi pagi setelah ibadah saya utak-utik HP saya lihat status saya kaget. Telah berpulang dan akan dikuburkan hari ini. Saya kemudian katakan pada saya WA ibu ini, Bu ini Bapak. Iya Pak Yusa. Loh, saya kaget karena kalau saya ke Jogja, saya pasti nginep di rumahnya dia. Dan dia akan layani saya. Dia tidak akan kerja, dia akan antar saya kemana seharian dia akan antar saya. Dan dia katakan, saya senang loh kalau ada Pak Yusa, saya tidak kerja. Kalau tidak ada Pak Yusa, saya akan kerja terus. Jadi ini refreshing bagi saya. Dan
Saya tanya, ibu ini katakan begini, Pak Yusa ingat ketika kami sekeluarga datang ke Pamekasan, ingat perkataan Bapak, maksudnya suaminya. Yang dikhawatirkan, yang disampaikan ke Pak Yusa. Dan saya sungguh lupa. Kemudian dia katakan, dia khawatir bahwa dia tidak akan melewati umur 50 tahun. Dan kemudian saya tanya, Ibu sekarang Bapak umur berapa? Umur 50 tahun. Dan saya langsung masuk. Ibu, ada keluarga Bapak yang sampai umur 70 tahun. Dan dia katakan, banyak yang tidak sampai 70 tahun. 64 tahun dan umur 50 tahun mainnya memang. Saya katakan, maaf Bu, saya kurang peka waktu itu. Enggak Pak, bukan kesalahan Pak Yusa, dia bilang. Tetapi kan ini seharusnya bisa diatasi. Sidang jemaat. Pada akhirnya saya katakan pada istri saya, iya kita itu sungguh harus memanfaatkan waktu. Umur 50 tahun. Rumahnya itu ya lampunya aja sambil bergurau dia bilang ke saya dan istri saya, coba hitung ayo lampu saya ini berapa di rumah. Dan saya kata ada 50 Pak, 150 lampu. Jadi rumah itu lengkap sama kolam renang, ada tempat fitness segala macam. Ya. Dan dia sambil bergurau ketika makan dengan saya, dia tunjukkan ATM-nya. Ini Pak ATM saya untuk jajan aja dia bilang. Bukan tabungan saya, ini hanya untuk jajan. Dan isinya 1 miliar hanya kurang dipakai malam itu aja makan. Isinya 1 miliar hanya untuk jajan. Tapi umur 50 tahun meninggal. Bukankah ini juga malapetaka bagi pernikahan? Bahwa kita butuh Tuhan. Sungguh. Dalam segala hal kita butuh Tuhan. Banyak orang merasa tidak butuh Tuhan. Banyak. Kalau mau jujur, banyak orang bahkan tidak merasa mereka butuh Tuhan. Dalam keadaan yang baik-baik saja. Apapun bisa terjadi loh dalam hidup kita. Ya. Jadi mari kita sekarang masuk untuk mengandalkan Tuhan seperti firman ini katakan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kalau Tuhan berfirman, jangan pernah menunda waktu untuk mentaatinya. Kalau Tuhan berbicara pada kita, bahkan untuk hal yang sepele mungkin, bukan untuk pekerjaan Tuhan yang spektakuler. Ini masalah rumah tangga. Seandainya Tuhan gerakkan kita untuk nyuci piring, jangan mengatakan Tuhan saya kan laki, biarlah biasanya kan istri saya. Kalau Tuhan gerakkan, kalau Tuhan menyuruh dalam hati kita untuk melakukan hal yang sepele ini, percayalah bahwa itu pun adalah salah satu unsur untuk pembangunan keluarga yang harmonis. Siapa tahu bahwa pada waktu itu istri saya lagi malas kerja. Itu kalau tidak ditolongi, ada salah sedikit, perang itu. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa ketika Tuhan berfirman, walaupun hal yang sepele, taati. Misalnya ingin ketemu ya sama teman pokoknya sudah janjian. Tapi Tuhan katakan, malam hari ini batalkan. Kamu harus temani istrimu, kamu harus temani suamimu. Ya. Mungkin kita, loh ada apa kalau saya keluar, saya akan menghasilkan. Tapi kalau hanya untuk nemeni istri atau suami, untuk apa? Ada kegiatan yang lebih penting. Kalau Tuhan berfirman, sekalipun itu hal yang sepele, taati. Itu kunci bagi rumah tangga yang akan penuh dengan sukacita.
Jadi penting, jangan menunda. Jangan mengatakan, alah keluar dulu lah. Besok aku temani. Kalau saya lebih sederhana aja ya. Kalau nanti malam mati, bukankah kita akan penuh penyesalan? Apalagi suami istri yang suka tengkar. Kalau selesai tengkar, masih lagi mangkel, kemudian salah satunya mati. Sidang jemaat, pergunakan waktu yang ada. Saya percaya setiap anak Tuhan akan dipimpin oleh Roh. Dan ini sangat penting. Maria katakan apa saja yang diperintahkan, lakukan aja. Walaupun Yesus sudah katakan, bukan waktunya ibu, bukan waktunya. Maria tidak peduli. Ya. Seringkali kita itu orang Kristen. 3 tahun lagi akan terjadi kebangunan rohani. Padahal 2000 tahun yang lalu Yesus sudah katakan, beritakan Injil. Paulus katakan, beritakan Injil. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya, itu sekarang. Tidak usah nunggu tahun depan. Kebangunan rohani 5 tahun lagi. Tidak usah tunggu. Yang harus kita lakukan adalah kebangunan rohani setiap hari. Ketika kita mentaati Tuhan setiap hari. Bukan nunggu 5 tahun lagi. Kelemahan orang Kristen selalu pakai waktu ke depan. Padahal seharusnya orang benar hidup dengan iman. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama mengatakan, sekarang iman adalah, berarti iman itu sekarang, bukan yang akan datang. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekarang. Bukan di masa depan. Jangan menunda waktu. Anda bisa bayangkan kalau istri misalnya lagi masak, kemudian kekurangan garam, dan minta tolong kepada suaminya, belikan garam ini. Tunggulah 3 jam lagi. Itu masakan itu jadi apa? Ya. Yang saya mau tekankan walaupun sederhana seperti ini, yang saya mau katakan jangan pernah menunda waktu. Ketika itu dibutuhkan kita menunda waktu, jangan harap hari itu akan merupakan hari bahagia. Ya. Walaupun hanya masalah garam. Ya. Ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan ada 6 tempayan dikatakan yang biasanya dipakai untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Artinya berarti ini tempayan ini diisi air, isinya tiap tempayan 2-3 buyung. Itu kira-kira 100 liter. Jadi setiap tamu yang datang atau anggota keluarga yang datang dari luar, itu sebelum masuk rumah mereka harus cuci kaki segala macam, cuci tangan. Itu menurut adat mereka. Ya. Jadi air ini berbicara tentang adat, istiadat orang Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan, Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Tempayan itu diisi air, kalau menurut adat orang Yahudi itu untuk pembasuhan. Tetapi sekarang Yesus memakai tempayan yang dipakai untuk adat pembasuhan itu, tujuannya untuk mengadakan mujizat. Yang saya mau katakan dari pembacaan kita ini adalah, kita harus keluar dari roh agamawi dan masuk ke dalam kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus.
demonstrasi kuasa, kehidupan Tuhan. Itu loh. Jangan hidup berdasarkan roh agamawi. Tetapi hiduplah berdasarkan kuasa Tuhan. Karena kalau kita sudah terlibat dengan roh agamawi, bahkan di gereja, ini juga akan terbawa ke dalam rumah tangga. Itu akan kaku sekali. Kaku sekali. Ya. Dulu kalau di GPPS, rambut pendek enggak boleh jadi hamba Tuhan. Rambut harus panjang, lurus, diikat. Iya kan? Biasanya seperti itu. Harus putih-putih. Sehingga para senior itu berkata, kalau sudah jalan dari sawahan ke bibis, itu orang-orang katakan bebek-bebek pada berjalan. Angsa berjalan. Kan putih-putih. Ya. Dan kalau tidak pakai putih-putih, tidak boleh pelayanan. Ya. Ini roh agamawi. Ini roh agamawi. Kaku sekali. Pada akhirnya kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Mau orang tuh punya kuasa Tuhan. Kalau tidak pakai putih-putih, tidak boleh pelayanan. Nah ini kan repot kan? Sekalipun ada orang sakit mau mati, kalau tidak pakai putih-putih, tidak boleh doakan. Nah kan repot kan? Ya. Roh agamawi bisa masuk ke dalam rumah tangga kita. Dan itu akan sangat kaku. Akhirnya rumah tangga kita, kakunya. Itu yang akan bikin anak-anak nantinya tidak betah di rumah. Ya. Jadi kita hanya butuh pimpinan Roh Kudus. Butuh kuasa Tuhan. Bahkan di dalam rumah tangga pun kita butuh kuasa Tuhan. Lihat 6 tempayan yang biasanya dipakai untuk adat. Sekarang diganti gunanya untuk membuat mujizat. Adat diganti dengan kuasa Allah. Bahwa rumah tangga pun, ingat, rumah tangga butuh kuasa Allah untuk terus dilanjutkan, mengarah kepada yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Kalau sudah hanya adat, akhirnya tidak ada gairah. Ya kan? Tidak ada gairah. Kalau roh agamawi saja yang ada, ya sudah kawin. Walaupun tidak ada kehidupan, ya tetap bertahan. Orang bilang rukun, tapi tidak ada senyum, tidak ada guyon, tidak betah berdua. Loh, kalau umur 60 tahun kira-kira, masih suka ciuman atau enggak? Orang yang punya roh agamawi ini Pak Yusak ngomong apa? Tetapi perhatikan, ini adalah kehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh Tuhan. Kira-kira Abraham dan Sarai umur berapa ketika cium-ciuman dan dilihat oleh Firaun? Itu 70 tahun ke atas loh. Kita, kebanyakan orang Indonesia itu ya, masih mesra-mesraan. Allah, orang sudah tua. Loh, terus kalau sudah tua apa? Bidibi. Ya. Nggak pernah gandengan kalau sudah umur 60 tahun. Nggak pernah bergurau. Nggak pernah nyium. Cek laki rok kebi. Kan Tuhan kasih dengan hikmatnya Tuhan. Kalau sudah kita umur kan mata kita plus kan. Artinya kalau lihat jarak dekat tuh kan tidak seberapa jelas kan. Keriputnya pasangan kita kan berarti tidak jelas kan. Makanya kalau punya kacamata plus tidak usah dipakai sementara pasangan kita ada di dekat kita. Ya. Artinya ayo jangan hanya agamawi. Yang penting kan tidak cerai.
Loh, bukan itu yang diinginkan Tuhan. Yang penting itu ada sukacita, ada kehidupan. Ya. Bukan yang penting tidak cerai. Walaupun itu bagus. Tetapi level yang diinginkan Tuhan bukan hanya sekedar tidak cerai. Ada keakraban, ada keintiman, ada sukacita, ada gurauan, ada kebersamaan itu loh. Ya. Jangan sudah 30 tahun Pak, sudah 50 tahun. Tidak bosan guyon terus. Loh. Kalau saya tanya lagi, tidak bosan hidup terus. Ya kan? Jadi mari kita ganti roh agamawi dengan kehidupan Allah. Ya, dengan kehidupan Allah. Lalu kata Yesus kepada mereka ayat 8. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Kalau kita perhatikan cara kerja Tuhan ya. Sebenarnya kita ini bahkan tanda kutip dalam kekurangan kita pun sebenarnya kita itu tidak kekurangan. Selama ada Yesus tidak kekurangan. Anda lihat bahwa ketika bangsa Israel ketakutan di hadapan laut Teberau, di belakang dikejar ya oleh pasukan Mesir. Ternyata jalan keluarnya itu ada di tangan Musa loh. Hanya tongkat yang dipegang. Ketika istri seorang nabi yang terlibat hutang suaminya, sampai anaknya 2 mau dijual menjadi budak. Ternyata jalan keluarnya itu adalah minyak yang sedikit di rumahnya. Ketika 5.000 orang kelaparan, para murid katakan suruh cari di tempat-tempat di mana ada makanan. Dan Yesus katakan tidak, kamu loh di sini harus kasih makan. Ternyata jalan keluarnya di sana ada 5 roti 2 ikan. Berarti kita ini dalam kacamata kita yang kekurangan sebenarnya Tuhan tidak ciptakan itu supaya kita mengalami kekurangan. Itu cukup kok kata Tuhan. Hanya kita sadar atau tidak. Hanya kita mempersilahkan Tuhan untuk berkarya atau tidak. Kalau kita lihat, bukankah semuanya jalan keluarnya itu ada di tangan kita semuanya. Di sini kehancuran rumah tangga, kekurangan anggur, kurang sukacita. Jalan keluarnya ternyata air di tempayan itu loh. Itu kan ada di rumah itu. Bukan di luar rumah jalan keluarnya. Seringkali kita kalau kita mengalami masalah, alasan karena di rumah tidak ada uang. Alasan tidak ada orang bijaksana, makanya pergi ke konsultasi ke siapa orang-orang yang pandai dalam rumah tangga segala macam. Padahal pemecahannya ada di rumah kita. Kan kita punya Yesus. Pemecahannya itu ada di rumah kita loh. Tetapi sering kali kita mencari di luar rumah kita pemecahannya. Apalagi yang manja-manja itu yang sumpak sedikit keluar, sumpak sedikit keluar. Loh memangnya kalau sudah keluar hilang sumpaknya? Ya. Itu hanya menjadikan kita munafik. Sumpak di dalam keluar, ketawa-ketawa di luar sampai rumah. Lihat istri, lihat suami, lihat anak, sumpak lagi. Itu kan hanya jadikan kita munafik. Akhirnya kita baik di luar rumah, di dalam rumah kita dikenal sebagai pemarah. Sudah jemaah. Ingat, apapun masalah kita, jalan keluarnya ada di rumah kita.
Tuhan sudah sediakan. Kita cukup izinkan Tuhan bekerja. Ya. Jalan keluarnya ada di rumah kita. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bahwa bagi orang bahkan di sini pemimpin dikatakan pemimpin pesta itu enggak tahu datangnya anggur ini dari mana. Datangnya sukacita itu bagaimana. Bukankah banyak orang tidak mengerti dan bahkan tidak bisa terima kalaupun dikasih tahu. Kok bisa ya kamu hidupnya pas-pasan tapi penuh sukacita. Kok bisa ya rumah tanggamu itu tidak ada pertengkaran. Tidak ada kesalahpahaman. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Mereka tidak ngerti. Karena mereka pikir orang di luar. Untuk mengalami sukacita harus ada uang. Untuk mengalami sukacita istri harus cantik. Suami harus ganteng. Ternyata ini pun sekarang terbantahkan. Si istri cantik, suami ganteng, cerai juga. Ya. Banyak orang tidak mengerti. Tetapi kalau Yesus ada di rumah kita, maka Yesus yang akan berkarya. Ya, Yesus akan lakukan mujizat. Yang penting apa saja yang dikatakan, lakukan. Ya. Apa saja yang dikatakan, lakukan. Beres. Pemimpin pesta enggak tahu. Tapi yang melakukan, tahu. Para pelayan yang melakukan, tahu. Ini anggur ini, sukacita ini datangnya dari mana? Dari Yesus. Dari Yesus. Sidang jemaat. Bagi pasangan suami istri yang datang. Ayo jujur, masihkah engkau sering mendengar suamimu atau istrimu mengatakan, cik baiknya kamu ya. Kok ganteng sekali kamu, cantik sekali. Pernahkah masih sering mendengar, aku sayang kamu. Ataukah itu sudah tidak diperlukan? Allah Pak, sudah menikah tahunan. Oh iya, yang saya takutkan nanti ada orang lain yang mengatakan istrimu kok cantik sekali kamu. Nyesel nanti. Tahu gitu kalau istri saya, tahu istri saya senang kalau dipuji. Mulai dulu saya puji. Kasep. Sudah lari. Iya kan? Sidang jemaat. Yesus, ingat, Yesus mampu untuk melakukan mujizat. Yang penting apa saja yang dia katakan, lakukan. Ya, lakukan. Ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas hidup, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sidang jemaat, bukankah di sini sangat luar biasa? Tuhan ingin menciptakan pernikahan tidak seperti pada umumnya. Kalau pada umumnya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan penuh sukacita. Kemudian 4 bulan dan selanjutnya sampai 2 tahun, 3 tahun katanya penyesuaian, penuh pertengkaran. Saya takutnya setelah penuh pertengkaran cerai, belum sampai pemulihan. Tetapi yang Tuhan ingin ciptakan dalam rumah tangga adalah baik,
bukan kacau. Banyak orang Kristen itu nekat. Sudah tidak cocok dari awal, masih dipaksakan. Mereka berpikir dari kacau, nanti berusaha jadi baik, semakin baik. Tuhan tidak pernah menciptakan bumi itu, awalnya dia berfirman, tidak pernah dari kacau. Dia berfirman, jadilah terang. Dan selalu katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Jadi bumi ini dan segala isinya berjalan dari awal itu semua baik. Ya. Banyak orang Kristen ini mau membangun rumah tangga dari kacau dan ingin menjadi baik. Tidak bisa. Kalau sudah kacau dari awal, tidak usah diteruskan. Ya. Di sini kan baik, kemudian pada umumnya semakin berkurang. Tetapi kekristenan tidak seperti itu. Dari baik menjadi baik dan menjadi baik, terus semakin baik, semakin baik. Beda. Ya, beda. Ingat kalau 1 bulan pernikahan masih gandengan, bagaimana dengan setelah 50 tahun pernikahan? Ini harus dipikirkan. Ketika tidak menjadi lebih baik, berarti kita keluar dari rencana Tuhan dalam urusan pernikahan. Ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Setiap orang, ini pada umumnya. Tetapi Tuhan mau menciptakan pernikahan yang tidak pada umumnya. Pernikahan anak kerajaan Allah beda. Dari baik, semakin baik. Dari sukacita, tambah terus, tambah sukacitanya. Ya. Kalau dari awal sukacita ada percikan sedikit, ya salah paham. Nanti tambah lama, terkikis tinggal sukacitanya yang terus bertambah. Sidang jemaat, ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Jadi di sini lihat, pemimpin pesta mengatakan, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayo, Anda yang mengalami, kita yang sudah menikah, sadari, bersama-sama kita sadari. Sekalipun keadaan kita ini baik dan semakin baik, saya mau katakan sekarang, Tuhan masih menyimpan lagi yang lebih baik. Ya. Tuhan masih menyimpan yang lebih baik. Mungkin kita katakan, wah padahal sekarang sudah penuh sukacita. Tuhan masih menyimpan yang lebih baik daripada sukacita yang kita katakan sudah penuh itu. Ya. Sehingga ini akan membuat perbedaan nanti antara rumah tangga Kristen dan rumah tangga kebanyakan. Harus ada perbedaan. Ya. Uang seharusnya juga bukan menjadi masalah bagi kita. Walaupun Tuhan pasti akan sediakan uang. Kan di sini masalah anggur ini juga berbicara masalah uang kan? Bayangkan satu tempayan 100 liter anggur. Kalau 6 tempayan 600 liter itu kan harganya mahal kan? Apalagi dikatakan anggur yang terbaik. Itu harganya berapa? Artinya bahwa bahkan Tuhan pun akan sediakan uang kalau memang kita kekurangan uang. Tuhan sediakan. Tuhan tidak akan biarkan kita itu kekurangan dalam hal apapun. Sukacita dia sediakan. Keuangan dia sediakan. Bahkan lebih daripada itu. Perjalanan peningkatan lebih baik. Rumah tangga kok tengkar terus.
Mana bisa baik. Alami yang sampai dalam taraf setiap pasangan harus berprinsip mengatakan begini. Walaupun ini bukan doktrin Kristen, berandai-andai. Seandainya ada kehidupan selanjutnya, aku tetap memilih kau sebagai pasanganku. Jangan sampai mengatakan aku ingin variasi yang lain. Sidang jemaah, kalau kita tidak punya dan tidak mengatakan seperti itu, seandainya ada kehidupan selanjutnya, saya tetap akan memilih kau sebagai pasanganku. Kalau kita tidak bisa mengatakan seperti itu, ada yang salah dalam hubungan pernikahan kita. Ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Berseru pada Tuhan. Dengarkan Tuhan berfirman dan lakukan segera. Ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus memulihkan pernikahan di Kana sebagai yang pertama. Berarti yang kedua, ketiga, keempat mungkin ada rumah tangga kita yang akan dipulihkan oleh Yesus. Ini kan hanya yang pertama. Kalau disebutkan pertama berarti ada kedua, ketiga, keempat. Seandainya rumah tangga kita mengalami masalah, mungkin yang ketiga, mungkin yang keempat, rumah tangga kita juga Tuhan akan pulihkan. Tuhan berikan anggur yang baru. Tuhan akan berikan sukacita yang melebihi daripada yang dulu-dulu. Dan Yesus mati bagi kita. Yesus mati untuk memulihkan rumah tangga kita juga. Yesus mati supaya sukacita kita penuh. Yesus mati supaya anggur yang baru, anggur yang terbaik itu bisa kita nikmati. Mari kita